Boleh silahkan dibaca doanya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah baik ya. Coba dilihat sisi kanan kiri kalian. Mungkin ada teman kalian yang gak masuk, boleh bilang ke ibu. Sebelum kita masuk ke dalam materi, coba ibu tanya dulu. Ada yang masih ingat gak tentang pelajaran yang kemarin? Benar, kita kemarin belajar tentang pembelahan sel. Ada berapa jenis-jenis pembelahan sel? Benar, jenis-jenis pembelahan ada 3. Yang pertama amitosis, yang kedua mitosis, lalu yang ketiga meiosis. Lalu ada yang masih ingat gak apa itu pembelahan amitosis? Benar, pembelahan amitosis adalah pembelahan sel secara langsung. Lalu apa itu yang disebut dengan pembelahan mitosis? Benar, pembelahan mitosis adalah pembelahan sel secara tidak langsung. Setelah tahapan mitosis selalu diawali dengan fase apa? Benar, fase interfase. Lalu setelah fase interfase, lalu dilanjutkan dengan tahap apa? Benar, tahap mitotik atau tahapan pembelahan. Dibagi menjadi berapa pembelahan mitotik? Benar, dibagi menjadi 4. Apa saja? Ada fase profase, ada fase metafase, fase anafase, dan juga fase apa yang terakhir? Telofase. Lalu setelah tahapan mitosis ada tahapan yang terakhir. Apa itu? Fase meiosis. Apa itu pembelahan meiosis? Ada yang bisa jawab? Benar, pembelahan meiosis adalah pembelahan secara reduksi. Wah, ibu lihat-lihat ini banyak yang paham ya. Ada banyak juga yang bisa jawab pertanyaan ibu. Baik, jika memang sudah paham semuanya dan tidak ada yang ingin bertanya, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Baik, materi selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Tolong dibuka bukunya dan tolong dengarkan ibu. Ada pada laki-laki dan juga ada pada perempuan. Untuk laki-laki berfungsi untuk mengangkut dan memproduksi sperma, dan untuk perempuan berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau yang biasa disebut dengan ovum. Jadi, ovum itu adalah tempat tumbuh serta berkembangnya hasil pembuahan sel telur dengan sel sperma hingga bayi itu dilahirkan. Di sini kita masuk pada alat reproduksi laki-laki dulu. Ada alat reproduksi luar dan juga ada alat reproduksi dalam. Untuk alat reproduksi luar ada berapa? Benar, ada 2. Yang pertama apa? Penis. Berfungsi sebagai apa penis di sini? Berfungsi sebagai saluran kencing dan juga sperma. Lalu yang kedua ada apa? Skrotum. Nah, skrotum di sini berjumlah berpasang. Ada yang kanan juga ada yang kiri. Fungsinya untuk apa di sini skrotum? Boleh dibaca? Benar, fungsinya untuk menutupi testis dan juga menjaga suhu testis agar bisa untuk produksi sperma. Sampai di sini mengerti dengan alat luar laki-laki? Kalau sudah paham, kita lanjut pada alat reproduksi dalam pada laki-laki. Ada berapa di situ alat reproduksi dalam laki-laki? Ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama ada testis. Apa sebenarnya testis ini? Testis ini berhubungan dengan skrotum yang tadi ya. Jika skrotum adalah kantong luar testis, berarti testis adalah yang ada di dalam kantong itu. Testis ini juga sama, ada sepasang. Ada yang kanan juga ada yang kiri. Berbentuk seperti apa di situ? Berbentuk seperti bulat telur. Dan apa fungsinya testis ini? Berfungsi untuk menghasilkan sperma dan juga apa di situ? Benar, dan hormon testosteron. Lalu yang kedua ada saluran sperma. Nah, saluran sperma ini terdiri atas apa di situ? Benar, atas epididymis. Lalu yang kedua vas deferens. Yang ketiga uretra. Apa itu epididymis? Epididymis merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat dalam skrotum dan keluar dari testis. Dari sini paham? Boleh dibaca? Baik, jika sudah dibaca, tolong nanti ibu kasih soal, tolong dikerjakan dan tolong disampaikan ke meja ibu ya. Sudah ibu koreksi semuanya ya, ternyata sudah banyak yang paham, alhamdulillah.
Ada yang bisa jawab siapa yang dapat nilai tertinggi di kelas ini? Benar, Andika. Selamat buat Andika ya. Coba beri tepuk tangan. Boleh, silakan duduk lagi Andika. Terima kasih. Baik, untuk semua, terima kasih sudah menjawab soal-soal Ibu, dan sepertinya sudah banyak yang paham tentang soal-soal Ibu dan materi yang Ibu tadi terangkan ya. Untuk yang lain tidak usah khawatir, tidak usah sedih. Mungkin sekarang bukan kalian yang memiliki nilai tertinggi, tapi Ibu paham kalian sudah mengerti semuanya. Baik, waktu Ibu sudah hampir habis. Siapa ketua kelasnya? Boleh dipimpin doa untuk pulang? Baik. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau misalnya ada yang belum dimengerti, boleh tanyakan ke Ibu besok ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.